Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kembali lagi ya bersama Auto Garage. Dan hari ini pembawanya aku nih. Jadi yang satunya lagi ada acara. Jadi gantian aja lah ya. Nah, Siapa satunya, Cok? satunya itu biasanya sama ini partnerku. Mater. Arka, kalau nggak Arka Gopal. Wah, ya. Bukan Gofar ya, beda tuh. Oh ya, Gofar ini. Sekucuy. Ya, Ya, Oke. Nah, kali ini kita mau bahas. Ini bakal pembahasan panjang kayaknya. Luas. Kayaknya luas. Luas banget. Oh iya, sebelumnya mungkin perlu kita kenalin ya. Gak usah. Udah pernah kenal. Udah kenal lah? Iya. Udah kenal belum nih? Kalau belum tak kenalin, kalau udah kenal nggak usah, gitu aja. Ya kenalan, Jok. Nah, kenalan aja ya. Ya. Bareng aku, Joko. Ya, saya Salman Alfarisi Oke. alias Siapa? Doble. Double. Oh, berarti udah ganti ya dari Salman Enggak, original. Iya. Pokoknya hari ini kita berdua ya akan menemani podcast bahasan tentang auto garage yang bertemakan Vespa. Dan itu salah satu hal yang menarik sih. Karena kita nggak hanya membahas tentang Vespanya, tapi seluk-beluknya, terus juga Vespa itu sebagai apa ya, identiknya anak-anak musik sama fashion lah yang ada di luar negeri sama di dalam negeri gitu. Mungkin kita langsung aja ya. Dari Mas Salman ini kan seorang Kok bapak-bapak aku? iya harus. Ya, Karena Salman kan kamu salah satu orang yang mementingkan musik. Enggak. Di samping itu juga ada Enggak, tapi sebuah kan yang ini kan yang agamanya musik kamu katanya. Oh enggak bisa. Penyembah musik, penyembah gitar. Ya. Gini ya. Menganggap gitar sebagai artefak. Musik itu sebuah sarana hiburan aja ya. Ya, benar. Sama kayak Vespa pun sebagai sarana hiburan gitu. Nah, kamu main Vespa? Masih main Vespa sampai sekarang. Apa tuh Vespa apaan? Sekarang masih super sih. Alhamdulillah masih super. Tapi pengen nambah sih sebenarnya. Cuman ya gimana ya? Dana tidak menyanggupi untuk membeli lagi gitu. Ya gampang, Ngepet. Tapi kalau bisa jalan tuh ngepetnya gitu. Apa tuh Vespa Super tahun Terus sekarang Vespa Super tahun 74. tahun 74 berarti sekarang tuh yang super modern ada nggak sih? GTS ya? GTS. Sekarang keluarannya GTS. GTS. GTS, Sprint gitu. Oh, iya. Primavera. Primavera. Wah. Gimana nih? Kayak Mas Salman sendiri apakah tertarik nih sama Vespa nih? Tertarik tapi rada dedet, Mas. Aduh. Nih aku Oke. juga apa ngepet yo. Ayo, ngepet. Bisa ya? Yo, bisa. Besok ngepet. Ngepet. Boleh tuh. Kok yang tadi? Aku yang jaga aja. Salman yang berangkat. Enggak. Kamu yang jadi Kan dari apa ya? Dari tampang-tampangnya boleh lah Mas Salman yang berangkat, aku yang jaga. Kan itu udah cocok banget tuh. ya tumbal aku berarti. Kamu lah jadi tumbal. Gak boleh, nanti banyak orang yang nyariin aku. Yaudah. Balik lagi ke Vespa PA. Oh iya. Dari Mas Salman kenapa ingin nih? Sebenarnya Mas Salman sendiri, jangan panggilin Mas apa enggak nih? Enggak, pakai nama aja. Nama ya? Dari Salman sendiri sebenarnya lagi pengen Vespa jenis apa sih? Yang intinya Vespa modern. Soalnya alasannya nggak bisa naik kopling. Nggak bisa naik kopling. Kalau nggak pakai kopling saya nggak bisa. Oh, berarti Kayak mau nggak mau harus matic ya? Matic alias Matic. Alias nggak punya duit. Karena mahal. Oh, laham sekali. Laham ilakas kalau kata anak-anak Malang. Laham ilakas. Apa itu? Mahal sekali. Oh, mahal sekali. Ya memang sih. Untuk sekarang ya harga Vespa Matic lagi naik lagi sih. Ya nggak Matic doang sih, semuanya sebenarnya naik sih. Ya ini Vespa apa? PS apa? Yang apa? PTS. PTS. PTS yang itu kan, kecil itu, ramping. Iya, itu kan seharga bisa sampai seharga Vespa Sprint yang baru. Ya. Vespa PTS. Aku pernah lihat kan, yang Iya. yang nggak yang maksudnya kayak yang nggak ori nih, barang-barang yang udah nggak ori itu, kayak mesin-mesinnya udah nggak ori itu, pas saya lihat itu pernah lihat 24 juta. Cuma murah sih hitungannya. Ya murah tapi kan nggak ori.
Nah, Ya. aku lihat yang ori udah 60-an. Itu udah kayak dapat Vespa Sprint. Dapat kembalian tuh dari Vespa Sprint. Ya memang sih harga ya segitu sih. Kalau untuk kayak PTS itu masih emang harganya masih tinggi sih. Kalau kamu pengen apa ya klasik cuman harga standar ya, kamu bisa beli kayak Super, Sprint, Oh, Sprint lama, Sprint apa? Sprint klasik? Sprint klasik. Itu- Jadi itu ya keluarannya sesudahnya Super. Oh, iya. Itu ada tuh harga ya 6 juta dapat lah. Tapi ya kondisi seadanya gitu. Kalau pengen harga Seadanya itu banyak doang ya. enggak. Ya seadanya itu yang penting jalan, Yang penting ya. surat-surat komplit itu aja. Maksudnya dalam bentuknya itu enggak, masih nah, ini. bentar dulu. gitu. Sorry. Surat-surat komplit. Nah, ini perayaan ya dari dulu. Vespa Classic itu surat-suratnya emang apa? Komplit itu emang dibikin lagi atau dari dulu? Dalam artian komplit itu emang dari dulu. Oh, Jadi dari dulu. antara ada STNK, ada BPKB. BKB, iya. Nah, kebanyakan ada yang jual cuma sampingan nih. Sampingan itu cuma adanya STNK, nggak ada BPKB itu. Sampingan STNK doang. Oh, kayak ini istilahnya kalau iya ya, motor sebelah gitu ya. Motor sebelah. Ah, Ya. Sebelah gerobak. Nah, Sebelah gerobak. sebelah gerobak. Kalau Vespa sebelahnya ada gerobak, bisa tuh namanya iya, Sespan. Apa sih Nah, namanya? Sespan itu ya, yang gitu. itu kan unik tuh. Vespa Classic, Vespa Matic juga bisa kan? Bisa. Pasang itu. Itu mahal. Itu lumayan sih. Tergantung kita mau bikin dari segi bahannya aja sih. Kalau kita pengen bahannya yang mau kayak apa gitu. Karbon Terus biasanya. bentuknya, wah kalau karbon mahal dong. Itu kan karbon kan kayak ya kayak besi tapi bukan besi gitu. Iya. Tapi ringan gitu. Untuk kalau kebanyakan sih Vespa klasik kalau pakai Sespan itu mereka bikin sendiri sih. Kadang ada yang bikin sendiri, Oh, ada custom yang sendiri tuh. Iya. Hmm. Gampang kok, bikin aja sama drum. Sama siapa? Drum. Drum. Drum itu loh. Kayak yang naruh minyak di Ya, dalamnya. kalau banjir mandi di situ. Ya nggak apa-apa, kan masih ada buangan belakang. Penuh, buang gitu aja. Ya, celana bos, celana. Cok. Celana basah. Ya, celana basah. Langsung anyep apa? Anyep ya. Anyep. Langsung Langsung anyep. mengecil. Iya bos. Nah, kalau kamu itu punya Vespa dari tahun Dari 2012. Itu yang super. oh seperti itu yang 2012 lo. Iya. Itu pas kamu SMP berarti ya? Masih baru masuk SMP. Warna biru muda itu. Ya, biru muda. Sebenarnya di STNK BPKB itu biru tua. Tapi karena wah kayaknya di kita cat asik nih. Akhirnya tak coba-coba tuh di rumah. Karena ngecat sendiri kan ya lebih hemat lah. Karena kita kepresin budget, coba cat sendiri biru muda. Masuk nih birunya. Asik nih. Akhirnya kita cat biru muda. Kita nggak mikirin bahwa STNK BPKB masih biru Oh, tua. biru tua, Belum iya. tak ubah. Udah nggak apa-apa. Tapi emang asik sih. Udah sampai sekarang. Sampai kemarin akhirnya balik nama sih. Oh udah beli nama tuh. Udah. Nah itu kalau misalkan ya, saya kan ini biasa ngecat sepeda tuh. Nah ngecat yang dipakai sama sepeda sama Vespa itu beda atau enggak sih? Catnya? Iya. Jenis catnya? Ya catnya. Nah itu pas kamu ngecat Vespa itu pakai pilok atau apa kompresor gitu atau apa? Aku pakai kompresor sih. Kompresor. Iya. Berarti cat mobil. Ya cat mobil, cat motor sama aja. Cat motor plastik. Mana ada? Sama. Nggak apa-apa, kita pakai super gloss aja. Super gloss berarti finishingnya pakai clear. Clear. Jadi kalau besi kan kita udah nih, udah kita lupas, kita epoxy. Itu buat dasar. Oh di epoxy dulu. Epoxy, udah epoxy, baru kalau pengen birunya cerah, itu kita dasari cat putih. Putih kan udah terang tuh. Kita cat biru jadi tambah terang. Oh jadi warnanya enggak ini gitu, maksudnya Enggak. warnanya jadi terang Iya. terus pekat, jadi apa namanya kayak apa ya, ya hasilnya enak juga apa bagus juga itu, Bagus cakep juga. hasilnya cakep. Nah kalau pengen warna gelap ya bisa sebenarnya. Cuman kemarin lagi pengen terang aja lah, kayaknya lebih menarik nih gitu. Tapi kalau menurutku gini, warna gelap itu bagusnya dijadiin doff Ya, gitu. warna Contoh hitam. biru doff itu Biru- sebenarnya biru kalau terus di doff atau doff biru itu biasa. bagus. Kayak kalau yang biru biasa doff itu aku lihat ini Vespa Sprint yang Sprint S yang baru tahun 2020. 2020 Itu biru ya? biasa, maksudnya kayak biru gimana ya? Ya biru gitu, warna biru biasa bukan biru dongker atau biru muda. Terus ininya doff.
bukan glossy, bukan metalik glossy. ya. Nah itu juga bagus sebenarnya tuh. Dia warnanya kayak bener-bener garang banget gitu. Iya, Dapat garang, gitu. terus kesannya elegan gitu. Elegan. Dapat ya, kesan elegannya dapat. Nggak ini juga. Nah, itu nggak ada rencana mau beli Vespa lagi. Ada sih. Sebenarnya lagi pengen beli lagi super apa sprint lah. Ya dengan harga-harga yang masih aman lah, miring. Jadi masih aman gitu. Jadi aman-aman aja lah ketika beli itu tuh ya. Wah ini. Karena kalau aku sekarang itu ya pengennya yang jelas ya. Kalau pengen beli gitu, kalau aku dapatnya bahan. Maksudnya maksudnya bahan itu Yang harus kita mau nggak mau harus restorasi kayak jadi catnya udah banyak yang jadi lepas beli itu. Vespa yang apa ala kadarnya, Ala ntar kita kadarnya. reparasi sendiri. Iya. Tidak salah direparasi lagi. Ya yang penting itu aku di mesin sama bodi. Karena bodi itu lumayan susah sih kalau kita ngerjain sendiri karena lekukannya kita ambil detailingnya dari Oh itunya. iya. Oh iya. Jadi nah ini kayak aku juga ada sedikit info itu buat penonton. Jadi kerangkanya Vespa itu atau frame-nya ya bahasanya itu. Frame-nya Vespa itu yaitu bodi luarnya itu. Jadi nggak ada tiang-tiang besi di dalamnya gitu. Nah, itu kalau Vespa kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalkan besi-besi yang ada di bodinya itu bengkok, ya mau nggak mau harus di ketok Besi lagi. ketok magic. Ketok magic. Ya, harus di ketok magic gitu. Ya Gitu. soalnya kan dari depan itu cuma bener-bener kayak apa ya? Ya bener-bener Tameng itu kan, dasi, tamengnya. Itu kan? Cuma kayak orang bilang itu batangnya itu cuma satu di tengah. Itu Cuma menyatu, satu ya? Ha. cuma satu itu. Tapi kan ngelekuk. Agak ke bawah itu agak lebar, habis itu ke bodi. Nah dari bodi kan udah, itu nggak ada batangan lagi. Iya, Batangan itu kayak kan ada terbentuk tulang juga. gitu. Ya. Nggak ada kan ya? Iya, nggak Ada. Kalau Vespa Cuma kayak kan gitu. itu. Itu karena itu juga terbentuk sama besi plat itu yang besar itu jadinya akhirnya kebentuk. Jadi rangka Vespa itu ya bener-bener keseluruhan. Kalau Vespa klasik itu masih bener-bener besi semua. Jadi ya kalau ngomongin Vespa itu berat, ya memang berat karena banget ya. itu semua besi. Jadi wah lumayan tuh. Kalau keropos pun ya mau nggak mau harus Oh iya kayak kita apa sih namanya ditambal itu? tambal Apa namanya pakai besi lagi. besi lagi ya? Kalau emang udah terlanjur ini kita robek yang keropos, kita itu bisa tambal. tuh? Bisa. Jadi kita robek aja. Jadi kalau ada yang keropos kita biarin aja. Itu menjadi apa ya? Bibit keroposan yang lain. Oh iya. Tapi misalkan nih beli kerangkanya beli bodinya itu bisa nggak? Beli bodinya doang gitu, nggak pakai mesin-mesin. Beli bodi Boleh. kosongan. Itu bisa tuh. Bisa, kita cari aja. Tapi kan itu maksudnya tipenya beda-beda gitu. Ada PTS, ada Super, ada Sprint, ada Primavera gitu. Nah itu beda-beda kan? Beda-beda. Apa Jadi setiap ngaruh nggak ke ring gitu atau ke velg gitu? Terus ke ban, terus ke mesin-mesin itu ngaruh nggak? Tata letaknya? tata letaknya itu sama sih sebenarnya. Cuman kayak mungkin bentuk-bentuknya bodinya yang beda. Jadi kalau PX itu lebih besar, Oh, Sprint itu agak ramping dikit, masih Super ya masih agak besar. mungkin kayak butuh penyesuaian doang gitu. Misalkan Penyesuaian. misalkan Vespa ini mau ganti bodi Vespa ini itu bisa tuh. Tapi harus sama-sama ukuran itu. Sama-sama ukuran, jadi nggak boleh kita dari bodi Super kita masukin mesin PX nih. Sebenarnya bisa, tapi kita coba menyesuaikan juga antara dari mesin ke bodinya, dari mesin ke shockbreaker belakang itu kita sesuaiin. Jadi biar aman gitu. Nah itu kalau Vespa kan ya, ini aku baca-baca ini ya Vespa modern ya. Aku mau tanya tentang Vespa klasik. Vespa klasik itu ringnya itu ukurannya berapa? Ring 8 sama ring 10. Oh cuma 8 sampai 10 doang? Ya cuma ada 2, 8 10. 8 10? Iya. Nggak 9? Nggak ada. Oh iya, soalnya waktu aku baca-baca Vespa Matic, Vespa modern, itu velgnya itu kalau LX pakai yang 10. Kalau Primavera sebelum iJet tuh kayak teknologi yang biar CVT-nya nggak gergel gitu kan. Istilah Vespa kan gergel itu. Jadi gergel itu kayak udah identik gitu. Yang ada di Vespa. Nah itu kalau Primavera yang
baru yang udah pakai jet itu katanya ringnya udah pakai ring 11. Ya. Ring 12. Ring 12 kayak 12. pas sprint. Saya sprint, terus kayak motor-motor sekarang kan kebanyakan mereka kayak memilih ring 12. Dia lebih agak besar, agak tinggi tinggi, terus juga bannya itu mereka agak lebar dikit. Iya. Jadi bannya itu lebih besar-besar. Ini mungkin bahasanya lebih sporty lah ya. Ya, lebih sporty. Karena dengan perkembangan zaman aja, karena anak muda sekarang kan banyak yang pengen sporty, bergaya gitu. Jadi Vespa modern sekarang itu cocok banget buat para kaula muda. Untuk yang pengen Vespa Matic ya. Jadi bisa pakai Vespa modern. Tapi kalau emang seneng klasik, ya kalian bisa milih mau yang kayak apa. Gitu. Mau yang ramping itu ada PTS. Kalau agak masih tahun-tahun tua, ya ada yang Super 74 atau beli sprint. Nah itu rekomendasi banget itu. Dua Vespa itu apa ya? Masih kayak buat dipakai anak muda pun masih oke lah. Masih inilah. Kayak PI ya. Itu banyak sebenarnya benar banget jenis-jenis Vespa klasik yang memang bisa kalian cari atau kalau kalian inginkan gitu. Nah, kalau bicara masalah ring ya atau velg ya, ada yang unik ini Vespa S yang Vespa modern kan, yang tipe S, Vespa S. Itu jadi ring depannya ukuran 11, ring belakang ukuran 10. Jadi 10. Ya, jadi nggak sama gitu. Iya. Nah, joknya pun kalau Vespa S itu kalau yang sebelum ada jadi kalau nggak salah ya, koreksi kalau nggak salah. Jadi di yang terakhir itu tahun 2018 Vespa dari 2012 ke Vespa S keluaran 2012 sampai Vespa 2018 itu joknya itu sebenarnya single seat. Single seat itu cuma buat satu orang. Buat satu orang. Jadi kan bentuk joknya kan gini ya. Harusnya kan gini. Iya, ini cuma dia malah gini. Di belakang kan agak gini ya. naik. Nah, itu single seat single speed seat sebenarnya. Apa single speed lagi? Single seat. Single seat, iya. Buat satu orang. Itu cuma satu orang. Cuma ya Pak, tapi nggak apa-apa sih dipakai jadi dua orang juga. Nah, makanya Vespa itu membuat di belakangnya itu pakai ring 10 biar agak bantet gitu, agak bantet dan bannya pun lebih besar gitu. Yeah. Kalau yang ring 10. Ring 10. Jadi kuat untuk menopang beban di belakang itu. Iya, itu bener-bener kayak wah, main banget tuh. Sebenarnya dulu itu sampai sekarang ya sebenarnya masih banyak yang dipenginin sih sampai akhirnya aku ikut SMP ya tuh. Oh iya, aku pernah tuh di SMK awal-awal SMK lah. Kan masih sering nih pakai Vespa. Karena itu pakai Vespa kakakku. Berangkat sekolah pakai Vespa. Iya. Jadi kayak enak aja tuh. Jadi karena SMK masih ngekos, jadi berangkat itu pasti hari Minggu. Minggu siang itu berangkat ke Purwokerto. Sekolahnya kan di Purwokerto. Oh, dari mana, Jok? Kamu asalnya? Aslinya Bumayu. Nah, Bumayunya masih atas lagi di kali 2. Jadi dari kita bilang Bumayu, tapi kita lembah dulu kan? Ya, lewatin lembah. Sungai, hutan belantara. Udah pernah ya? Pernah. Gimana rasanya? Oke, kalau perjalanan, waduh, gila sih. Kalau misalkan pakai Vespa yang ini ya. Cuma itu kan nggak pakai motor Vespa gitu, pakai motor biasa, pakai motor Jepang. Produk Jepang. Jadi ya alhamdulillah kuat lah sampai atas. Iya, tapi pas balik lanjut jalan ke Jogja, fanbelt rontok. Oh, iya aku dapat kabar tuh. Fanbelt rontok di wah, gila sih. Jalan ini Dendles. Trek paling lurus, bikin ngantuk, angin gede, posisi kenceng nggak kerasa. Patah ya, untung pakai motor Jepang. Coba kalau motor Vespa mahal, fanbelt rontok. Ya kalau yang modern, tapi kalau klasik ya paling berapa? Nggak ada fanbelt sih, adanya cuma. Oh iya, nggak pakai fanbelt ya? Nggak pakai fanbelt. Klasik itu masih pakai tali semua. Jadi antara tali itu yang Jadi namanya itu apa ya? Lebih tepatnya kayak tali yang ada besinya gitu. Cuman apa ya? Kayak apa namanya? Istilahnya itulah tali itu. Tali prosnelang. Gitu, cuma kan pakainya tali prosnelang itu kayak dari prosnelang itu ada dua tali buat perpindahan gigi. Oh iya. Ditaruh di depan sama belakangnya. Itu buat narik box belakang itu biar masuk sama kalau kita mau masukin gigi itu narik, yang satunya dorong dan kalau turun gigi ya sama satunya juga. Narik, satunya dorong. Itu berarti sistem ini ya, sistem ya di mesin itunya ya. Iya.
Jadi nggak kayak motor-motor Sekarang lah. sekarang kan, Matic sekarang, ya nggak, bukan Matic sih, kayak Ya, motor semua lah. kayak Honda gitu kan. Itu rantai pakainya. Ya, itu rantai, terus juga kalau perpindahan gigi langsung di mesin kan. Oh Nah, iya, kalau langsung Vespa itu gitu. enggak. Heeh. Itu asiknya Vespa itu di situ. Jadi ketika kita mau masukin gigi, itu pasti bunyi tek atau Oh. apa. Gitu jadi Oh, iya. kayak asik deh. Giginya itu di sini kan, di tangan ya? Di tangan sebelah kiri. Kiri. Jadi Ini gas Ini- tangan kiri, tangan Kanan- tangan kanannya kanan gas, tangan kiri, kiri, kopling kopling. sekaligus ini. helm buat masukin gigi. Nah, asiknya tuh di situ. Remnya itu di mana kalau rem belakang? Rem belakang itu di bawah. Pakai Di kaki? jadi gue pakai kaki. Kayak kanan. Kaki kanan. Kayak mobil berarti. Yoi. Saya semi-semi ini. Semi mobil. Semi mobil. Jadi asik tuh. Ini sih Vespa itu asiknya gini loh kalau menurutku. Kayak kita kalau punya Vespa itu jadi banyak saudara gitu. Iya. Apalagi Vespa klasik ya. Iya. Kalau kita naik Vespa Matic nih, Vespa klasik, seandainya kita itu rusak, ada trouble di tengah-tengah jalan. Itu bener gak sih kayak ada yang bantuin gitu? Ya, pasti ada. Nolongin. Pasti ada yang nolong kayak gitu. Karena slogannya Vespa kan satu Vespa sejuta saudara. Sejuta saudara. Nah, di situ tuh emang bener-bener masih kayak apa ya? Masih melekat banget. Masih terus solid gitu ya, orang-orangnya Iya. solid. Iya, benar-benar. Nah, Vespa. Iya. Nah, Vespa itu kan skuter ya. Nah, skuter juga sebenarnya bukan hanya Vespa gitu, ada Royal Alloy dari Inggris. Itu ya. seharga mobil bisa ya itu harganya 90 juta sampai 160 yang keluaran baru ya itu. Orang baru. Itu Matic. Ini Matic tuh sama tuh. Terus ada Lambretta. Lambretta. Lambretta kan dari dulu tuh. Dari dulu Kalau itu. Lambretta yang klasik itu keluaran terakhirnya itu tahun 69. 69. Tapi nggak tahu tuh yang tipe apa gitu. Cuma itu lawas juga tuh. Nah, Lambretta juga itu munculin ini baru produk baru. Produk baru kan Pengen sekarang. ya pengen nyaingin Vespa gitu. Buat Dia nyaingin Vespa. sebenarnya Lambretta itu kan memang apa ya? Dari dulu emang kayak kakak adik kan Vespa sama Iya, Vespa. benar. Ya Vespa Lambretta lah gitu. Lambretta itu jadi imbang. Jadi Imbang. ya memang kalau Lambretta dulu itu Sama-sama dari tadi kan ya? Iya. Kalau ngomongin body, ya memang bodinya Lambretta itu unik sih. Karena bodinya itu memanjang. Panjang, benar. Beda Benar, sama panjang. Vespa. Vespa kan agak ya, Maksudnya kalau Vespa itu kayak cembung gitu. cembungan. Nah, kalau Lambretta itu benar-benar panjang. Jadi nah, kalau emang bukan pencinta motor yang unik dan memang bukan apa ya, penyuka motor kayak gitu, kalian bisa terjadi nggak tertarik sih. Bahkan kalian bisa cuma ngira wah itu murah. Ya, mungkin Wah, Lambretta, tapi Tapi kalau Lambretta kalian tahu itu bahkan- salah satu apa ya, sebuah kalau orang bilang itu apa ya artefak itu prasejarah. harta karun sih. Harta karun nih ya, Itu artefak beneran ini harta karun. masa prasejarah gitu. Tapi pengen gitu kayak gila keren banget. Anak Lambretta. Nah, iya Lambretta bener lebih panjang itu ya. Panjang dia. Bodinya ya, lebih panjang. Nah, perbedaannya Lambretta dulu sama sekarang itu yang pertama pasti kan kalau yang sekarang Matic. Nah, Matic. terus bodinya itu kalau yang dulu masih pakai baja, besi atau baja? Besi Besi ya? masih besi dan memang posturnya itu panjang. Kalau yang sekarang kan dia lebih disimpelin lagi. Nah, Jadi terus nggak kayak yang sekarang dulu. itu bahan bodi yang sampingnya itu sekarang plastik, bukan besi lagi. Yang Lambretta bukan itu. Kalau Lambretta plastik. Nah, itu kalau Vespa masih besi kan ya? Masih besi. Vespa masih besi, masih konsisten tuh pakai besi Ya. tuh. Cuman kadar besinya memang udah beda. Cuman ya tapi setidaknya Masih Vespa mempertahankan itu lah ya. Masih mempertahankan Masih mempertahankan dari kualitas besinya. besi terus ya awalnya juga pakai ya besi kan. Terus ya sampai sekarang masih pakai besi yang modern Iya. gitu. Nah, beda banget sama Lambretta gitu. Makanya Lambretta jarang banget yang pakai Lambretta sekarang. Maksudnya Lambretta modern ya. Lambretta modern sekarang jarang banget. Ya paling Ya kalau emang bener-bener orang yang seneng ya banget seneng sama ya. Lambretta aja Lambretta sih. modern ya Lambretta gitu. Ya mungkin kalau orang Lambretta yang lawas emang sih barang langka cuma itu udah lumayan banyak juga yang punya gitu. Ya. Kalau yang lawas Lambretta lawas gitu. Sebenarnya dulu itu aku sering lihat deh. Dulu waktu SMK itu ada nih salah satu bengkel yang aku kunjungin, yaitu di tempatnya Pak Mame. Itu di situ dulu ada Lambretta, itu 2. Itu cuma mangkrak di depan rumahnya, nggak dipakai sama sekali. Buat Sama- pajangan doang tuh. nggak punya orang tuh, nggak punya sendiri. Oh. Punya orang taruh situ, nggak diambil, jadi ya udah biarin lagi. Sebenarnya udah dibenerin, cuma ada beberapa part yang kurang. Tapi karena memang apa ya,
undur dirinya itu susah, jadi ya udah Iya sih. di situ aja, nggak di ini terus sama yang pemiliknya nggak diambil ya udah, akhirnya mangkrak di situ cukup lama. Undur diri susah, terus ya barang lama juga gitu. Barang lama. Kalau Vespa kan meskipun barang lama ya, kan ada tuh biasanya kalau part-partnya itu yang new tapi old stock. Jadi Ya. barang baru tapi stok lama Stok gitu. lama, Itu itu kan masih banyak tuh banyak kalau Vespa. banget tuh. Nah kalau orang beta susah banget ya nyari Masih barang-barang itu susah ya. sih, cuman ya karena orang suka sama motor lama kereta, jadi mau seberapa pun harga on the Iya road-nya pasti dibeli sih. Oh, motornya aja bisa sampai 60. 60 lebih Ya dia. 60 lebih, terus ya ada yang 90 juga. Ini 90-an. Wah, motor keren banget sih. Amerika. Terus ada lagi tuh yang dari Prancis. Kalau nggak salah Prancis deh. Prancis. Pugy lah, Pugy yang keluarin mobil juga. Ya. Nah, itu ada tuh, kayak itu kan skuter juga tuh. Nah, itu lebih unik lagi, cembung tapi panjang itu. Ya. Nah, bagian apa belakangnya itu kayak agak runcing gitu, kayak gini. Ya, aku pernah lihat di sini Jok, di Jalan Jogja Solo. Jadi Solo. Setelah Amplas, kalau dari arah Tugu setelah Amplas. Nah, ada tuh yang punya tuh, satu orang tuh. Satu apa dua ya? Dipajang di depan tokonya itu. Tapi bukan toko ini ya, itu kayak toko distro gitu, distro pakaian gitu. Dia pakai Pugy. Wih, mantap. Itu. Oh, pasti itu benar-benar motor yang dijaga tuh. Iya, mobil yang emang sih. yang dijaga lah. Karena Pugy ya jarang yang punya gitu, punya, terus barang langka juga. barang langka, kan. Giliran dapat juga pasti Dia- dapat ya, bahan sih. ya bahan. Terus juga harganya udah mahal banget. Dia terus juga yang punya juga nggak mungkin gampang ngejual gitu. Ngejualnya, Nggak mungkin gampang ngejualnya gampang gitu. banget. Pasti alot susah lah gitu. banget. Ngejualnya susah. Itu kan barang-barang udah antik ya. Antik. Udah punya nilai apa ya? Histori gitu. Histori yang panjang Terus pakai juga, penggunanya terus makanya, wah. dari itu kan apa histori juga bukan dari pemakaian orang ya tapi brandnya juga. Brandnya Brand ya juga. seperti Vespa kan. Vespa kan dari Itali tuh. Iya. Itu kan sangat ini juga gitu, sangat ya suka lah gitu sama sih gitu orang yang gak kenal Vespa gitu. Nah, itu sama Nah, kayak pasti Pugy. kalau orang punya Vespa pasti ditanya yang dulu tuh. Mas, Vespa tahun berapa? Oh iya. Tahunnya Tahunnya dulu. Tahunnya dulu yang Tipe belakangan. ditanyain. Karena semakin tua tahunnya semakin mahal. Bukan semakin muda, tapi semakin tua tahunnya itu semakin mahal. Kayak Tua-tua keladi lah ya. Ya. Makin tua makin jadi. ya itu. Yoi. Wah, itu parah loh. Yang jangan jadi tua keladi ya. Nah, kalau kita misalkan pakai skuter Jok, Ya. kayak gimana sih maksudnya kayak outfit gitu ya? Itu kan pasti ada dong kayak misalkan motor apa gitu. Itu kan ada pakai outfit kayak apa gitu. Seperti apa gitu. Kalau Vespa ya? Eh, Vespa Ya, skuter lah ya, skuter. Skuter ya? Ah. Mau kita outfit kayak apa aja sebenarnya masuk sih. Cuman kalau di Vespa sendiri, wah kalau ngomongin itu panjang sih sebenarnya. Tapi memang ada yang menjadi ciri khas ketika orang-orang memakai Vespa ketika waktu di Inggris. dari Itu ada Inggris. yang khasnya Berarti itu. era tahun berapa tuh? Berarti 60 70-an ya? 60-an, 60 70-an ya? 60-an itu udah ada 60 sampai 60 kalau kayaknya 60-an lebih sih. 60. Ya, di bawah 60 ke 70 lah ya. 60 70 atau 60 ke 50. Saya juga lupa tuh. Di tahun berapa itu memang Vespa itu banyak digemari dan juga di situ ada sebuah apa ya? Ya, perayaan. Perayaan lah. Nah, Mods. di situ ada perayaan Mods namanya. Mods. Biasanya Mods Mods May Day. May Day. Nah, kalau bulan di Jogja di- bulan Mei ya tanggal Satu. tanggal 1 ya? Oh, hari buruh berarti ya? Hari buruh. Hari Dia buruh. memperingati Iya. hari buruh. Tapi kalau kebanyakan orang ketika nggak di hari buruh pasti pokoknya di bulan Mei. Bulan Mei, pertama lah. kayak- Itu pasti bikin acara. Ada acara ya rolling terus musik-musikan gitu. Ya. Nah, terus berpakaiannya kayak apa ya? Ya itu kan beda-beda tuh. Beda-beda. Cara berpakaiannya. Kalau di Vespa sendiri kebanyakan ya kalau mereka masih memakai kayak ada yang memakai pakai jas. Itu Jas, pakaian oh iya. Ini Road Boys. Good boys. Ya, nah, Road Boys. itu. Road Boys pakai jas. Jas. Terus pakai ya helm Kacamata, ya, pasti kacamata itu ya. nggak bakal ketinggalan. Ya, Kalau jas tapi meja, hitam putih. Hitam putih. Terus juga kalau nggak itu pakai pakaian kain itu yang ini, bukan kain apa ya? Pakai hem tapi kotak-kotak. Oh, ini button down. Button down. Button down kalau kata orang-orang ini subkultur. Itu kan subkultur Itu masih- dikatakannya iya, sebagai subkultur dari Inggris ya itu kan. Inggris. Heeh. Itu karena memang ada sebuah sejarahnya sendiri di situ. Itu gimana sih? Ya kayak
suatu pergerakan anak muda, bukan sih kayak ya pergerakan anak muda, terus juga di situ tuh pergerakannya para kelas pekerja, kelas pekerja. working class, working class hero kita anggapnya, apa kita ini yang apa nyebutnya gitu, Nyebutnya gitu. working class hero. Karena walaupun mereka seorang pekerja, tapi mereka masih memikirkan tentang cara berpakaian. Ya, berpakaian yang ini jadi ya, harus maksudnya yang mereka rapi itu harus gitu. berpakaian rapi, walaupun dia seorang pekerja. Meskipun seorang Tapi buruh ya, gitu, tapi ya pakaiannya bagaimana itu- caranya dia itu tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar gitu. Ya seperti contohnya pakai itu button down, terus sepatu Dr. Marten. Dr. Marten. Itu kan pakai boots gitu, pakai boots. Atau enggak pakai Adidas. Ya biasanya kalau Adidas itu Adidas Samba pakainya. Adidas Samba atau enggak pakai Superstar gitu. Superstar yang warna hitam. Ya. Nah, pakai itu. Adidas Kalau- Samba juga yang warna hitam. ya. Kalau boots biasanya kayak kebanyakan itu yang red cherry. Tali kuning. Tali kuning. heeh. Atau apa ya? 8 lubang. 8 lubang sampai 10 lubang. 10 Ya itu lubang. ya itu kalau lubang-lubang itu kita nyebutnya itu egg holes sampai 10 holes. Ya. 10 holes, egg holes, nah berapa lubang itu. Itu kan banyak tuh. Nah, ya itu kayak berpakaian seperti itu bukan hanya kaum laki-laki doang gitu, tapi perempuan juga Perempuan ada. juga berpakaian seperti itu. Seperti Jadi itu, di jadi- situ tuh nggak harus mau kayak mengejat atau membuat kotak-kotakan gitu. Tapi di situ tuh semuanya itu Sama gitu sama, semua. nggak ada Semua yang beda-beda. Jadi ya semua manusia itu terlahir setara gitu. Setara. Gitu. Ya intinya gitu loh, kayak kesetaraan gitu. Setara. Nah, di Vespa sendiri yang paling identik ketika Moods Mayday itu pasti motornya itu paling rame. Iya, motor paling rame. Motor Moods. Jadi Bener, ada lampu depan itu. spion, ada Gila sampai pengaman. sampai belasan ini. Ya, Ya, itu belasan biasanya ada lampu. sampai 10 lebih. Cuma Dan, 10 lebih ya? Nah, di situ tuh memiliki arti sendiri. Oh, ini Sebenarnya, jumlah ini ya. Bukan itunya, kayak spionnya itu banyak. Itu sebagai apa sih? Nah, itu sebuah sindiran kepada polisi sebenarnya. Itu di Oh. Inggris itu dulu itu salah satu sindiran. ke Oh polisi. iya, jadi bisa Karena kan kalau Vespa itu. ada spion pasti kena tilang. Kena tilang, Nah, ya, di situ ya. dikasih aja banyak. Jadi Ya, itu sebuah sindiran kepada aparat lah ya. Iya. Kepada aparat. Nah, Tapi ya memang itu yang membuat apa ya? Yang membuat mereka itu berbeda. Nah, kita kembali lagi ke cara berpakaian orang-orang skuter ya, Vespa Ya. gitu ya, khususnya Vespa gitu. Nah, kayak misalkan ya itu kan yang tadi cewek tuh ya, cewek. Nah, cewek juga sebelumnya kalau yang cowok itu kan biasanya skinhead ya. Ya. Kebanyakan skinhead itu rambutnya botak ya, meskipun skinhead itu tidak harus botak, tidak harus botak. Nah, tapi kebanyakan yang botak gitu. Nah, kalau cewek itu biasanya gini, Jok. Ya rambutnya berponi gitu. Poni, rambut poni, pendek segini ya, pendek segini. Terus pakai ya sama button Kakinya down, sama, pakai button down terus atau enggak pakai tali kodok gitu kayak almarhum Mbak ini Om Jojon. Iya. Nah, tali yang itu itu pasti tali kodok itu nggak pernah ketinggalan pasti. ya nggak pernah ketinggalan. Sepatu tetap Dr. Marten. Atau untuk cewek itu pasti kebanyakan pakai Dr. Martin. Dr. Martin. Cuman aku lupa tuh seri-seri Terus, Dr. Martin itu berapa. Kalau cewek. jaket, jadi jaket bomber. Ya, jaket bomber. bomber, Harrington, Ya, parka jaket, parkanya terus pasti kagol. Kagol. Itu yang setengah gini kayak era-era British tahun 80-an lah. Era 80-an di Britania Raya di Inggris gitu. Pakainya kayak gitu, cara berpakaiannya mereka kelas-kelas pekerja yang di sono kayak gitu. Ya entah itu dari mana ya, dari maksudnya kayak Vespa gitu, terus atau anak-anak skinhead, terus Rude Boys, ada anak-anak sepak bola pun kayak gitu. bola. Sama gitu. Ya, Karena di situ tuh gaya berpakaian itu menjadi sebuah kayak prioritas. Jadi karena mereka tidak menampilkan bahwa mereka itu seorang kelas pekerja. Walaupun aku seorang kelas pekerja, tapi aku itu harus berpenampilan menarik. saya pun berhak untuk Berhak berpenampilan seperti ini gitu. Nah, itu kan kayak kemeja ya, contoh kemeja button down itu biasanya mereka itu pakainya merek Fredperry atau enggak Benserman. Nah, dua merek itu kan udah harganya gila banget. Bener-bener Di sini aja udah mahal banget itu. kayak polo shirtnya aja, polo shirtnya bukan yang ini ya, bukan kemejanya. Kemejanya. Kalau polo shirtnya itu udah di atas 1000 Seribuan lebih. lebih. Apalagi yang button down, Button yang down, kemeja lebih. itu. Nah, itu harganya udah itu jadi orang-orang skinhead atau orang-orang skuter berpakaian seperti itu karena ingin Berpenampilan menarik juga dan dia pun lebih dia menunjukkan itu bahwa kita itu bisa kayak seperti orang-orang lain. gitu. Nah, Cuman ya di situ tuh ada yang menarik lagi, kayak mereka itu ingin berpenampilan nyantrik. ya nyentrik gitu.
Nah, kalau penampilan mereka kan nyentrik. Ketika Vespa itu, ketika mods itu pasti udah kelihatan nih. Orang-orang mods mereka pasti berpenampilannya ya dari segi motor. Segi motornya Motornya udah motor. banyak aksesoris. Habis itu ketika berpenampilan pasti mereka memakai jaketnya itu jaket bomber. Kalau ada yang bomber, Harrington itu pasti gitu. Terus juga kalau nggak memakai jaket pun ada yang memakai jas. Pakai jas juga sih. Nah, terus juga apa ya? Kemeja kotak-kotak itu. Iya, Dan kayak sama kutu sepatunya itu identik dengan Dr. Martin. Kebanyakan itu. Kebanyakan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang pada saat Most Day itu pakai sepatu merek lain gitu. Contohnya pakai Vans. Nah, biasanya kalau Vans yang dipakai itu Vans SKE atau ya skate, SK8 lah itu. SK8 lah, gampangnya SK8 atau orang-orang sini ya SK8. Ya memang bener-bener kayak masih apa ya? Waktu dulu itu masih bener-bener kayak itu tuh masih booming-boomingnya ketika kayak Adidas itu ya. Awal-awalannya Adidas lah, dan di situ masih kayak wah kayaknya asik nih, keren. Terus juga kayak menggambarkan diri mereka. Kenapa pasti banyak. Nah, kalau Adidas kan ada sangkut pautnya sama sepak bola gitu. Ya. Terus Dr. Martin juga Ada dulu kan juga sama sepak bola juga tuh ke bola, West Ham United, ya. hooligans di Inggris pada saat itu kan pada pakai Dr. Martin dan terus ya saya sama gitu. Ya cara berpakaian seperti itu, seperti anak-anak gitu. mods gitu. Jadi mereka itu gitu. Sebelum ada casuals. Penampilan yang paling utama, terus juga mereka mempunyai sebuah pergerakan yang memang sangat, kita ngomongin apa ya, pasif juga enggak, tapi dia benar-benar aktif. Karena di sisi lain di mana mereka juga seorang kelas pekerja, tapi mereka juga tidak ketinggalan dengan apa yang mereka harus perjuangkan juga. Jadi anak-anak Vespa yang sekarang itu ketika berfashion juga mencerminkan itu. Dalam artian mereka juga memperingati tuh kenapa berpakaian kayak gitu. Itu mempunyai identitas sendiri. Nah, contohnya dari mana kultur itu dibawa kan. Oh iya. Nah, contohnya kayak orang-orang skinhead pakai sepatu Vans. Nah, pakai sepatu Vans itu adalah simbol dari penolakan anak muda terhadap fasisme di Inggris, gitu. Di Inggris sama di Amerika. Di Amerika juga gitu. Karena Vans kan produk Amerika nih. Yeah. Nah, Vans itu pas ininya ya, pas zaman dulu, pas era itu tahun 70-an itu disimbolkan sebagai pemberontakan anak-anak muda. Gitu. Nah, makanya orang-orang skinhead juga sama pakai suatu Vans yang SK8 gitu karena itu. Karena menyimbolkan itu. Ya. Jadi apa ya, kita ngomongin hal itu tuh tidak terlepas juga ya dari perjuangan mereka sih, kayak Mayday ya. Jadi kayak kenapa masih di sini masih ada Mayday, terus juga kenapa Mayday itu identik dengan kayak Vespa gitu. Sebenarnya ya karena itu waktu dulu itu Vespa itu menjadi kendaraan mereka gitu. Di sisi lain Vespa itu di sana itu masih dengan harga yang terjangkau. Jadi banyak anak-anak muda terus para kelas pekerja yang akhirnya membeli Vespa untuk pergi ke pabrik atau kemana, bekerja atau kemana gitu. Untuk motor sehari-harian lah, motor sehari-hari mereka gitu. Motor sehari-hari, kendaraan sehari-hari. Jadi nggak semata-mata hanya untuk kita untuk reading pergi gitu. Itu nggak. Sebenarnya kalau di Amerika mereka itu setelah bekerja itu mereka mau punya acara. Mereka ada acara lain di luar. Jadi nggak selamanya itu mereka itu bakal bekerja itu enggak. Cuman mereka bakal reading gitu. Bakal refresh otak riding, kita gitu. Ya riding ya. Ya rolling gitu ya, yang keliling-keliling kota gitu buat ya bervespa bersama gitu. Bersama bervespa ria lah ya. Gitu. Jadi ada titik start sama titik finish. Di situ nanti di titik finish mereka bakal bersenang-senang berdatang. Jadi apa ya? Ya untuk hiburan lah, karena kita pernah dengan pekerjaan jadi kita butuh hiburan gitu. Itu biasanya kan kalau misalkan ya habis riding kan ada titik finishnya. Nah, senang-senang itu kalau nggak salah pakai acara musik deh. Ya, benar. Ya sih. Itu ada musiknya tuh. Musiknya ya entah itu di mana ya, di Inggris, di sini gitu. Itu sama aja sih sebenarnya. Ketika di Inggris itu ada namanya skinhead. Dan itu skinhead itu. Di sini Indonesia juga masih sama. Skinhead juga ada. Skinhead ada banyak banget. Masih banyak banget. Dan Rude Boys. Karena
kultur Vespa itu ya tidak jauh-jauh dengan Rude Boys sama skinhead. Iya, Nah, ya. kalau skinhead itu biasanya oi ya, musik-musik oi. Skinhead kan ada dua dulu nih. Ah. Skinhead kan ada yang masuk ke ska, Ada yang ska. ada yang oi. Nah, kalau yang ska itu Rude Boys. ya, Bilangnya, Rude Boys disebutnya itu Rude masih Boys, di ah. ska. Berarti kalau yang oi itu berarti skinheadnya. Ya, yang oi skinhead. masih murni apa? Masih murni. Masih murni benar-benar itu. ini. Ah. Jadi kalau di Indonesia sendiri identiknya itu kalau bervespa itu pasti kalau habis rolling, habis bikin acara di ketika itu kalau di Muts Mayday ya. Itu mereka pasti kumpul ya minum-minum bareng lah. Kumpul Alkohol, bareng itu pasti dengan alkohol. ya, identitasnya dengan alkohol itu di bir. Pasti mereka ngebir bareng. Terus juga musiknya itu ska. Itu sangat-sangat Musik ska atau enggak punk oi ya? Bang Oi. Punk rock oi. Itu Punk rock benar-benar yang mengidentitik apa ya? Lebih Itu sebagai udah jadi simbolnya. identitas anak-anak ketika anak mudanya. anak muda, anak-anak Vespa lah. Anak Khususnya Vespa anak-anak Vespa. itu. Kalau anak Vespa ketika ya meskipun nggak musik semuanya ini. pakai Vespa lah ya gitu. Cuma ya itu kayak musik itu dua musik itu udah kayak identik banget identik dengan banget lah. Vespa itu, dengan kultur Vespa. Ya di sini banyak kan di Jogja ya, khususnya di Jogja, Jogja band ska, itu band ska, banyak. skinhead, band punk. Ya, Ya Dom 65. 265. Nah, dari itu kan di street punk. banknya, Itu street punk rock tuh. Street punk. Terus ada Apollo 10 itu ska. Apollo 10 ska. Terus Sri Plecit ska tuh. ska masih ska dia. Kayak pang banyak sih sebenarnya pang-pangan itu. Wah, kalau The Glade. Pampangan banyak The Glade dari Kulon Progo juga itu skinhead tuh. Skinhead. Cuman ya itu karena apa ya, aliran kita ngomongin aliran musik yang masuk dalam Vespa itu sebenarnya banyak. Banyak. Cuman Heeh. otomotif apa sih yang selalu identitas paling, iya. atau identik dengan musik itu ya? Vespa sih. Vespa sih Ya, salah Vespa. satu. Jadi Vespa itu kayak Nggak terbantahkan lah. nggak terpatahkan sih. Ya. Dia benar-benar bisa masuk kemana aja sih sebenarnya. benar. Jadi ketika kamu pengen yang klasik atau suasana hati yang senang, itu bisa ke Vespa semua sih. Jadi apa ya? Vespa itu menjadi sebuah mempunyai apa ya, cerita tersendiri lah Iya, ketika cerita tersendiri. kita bermain musik Bermain musik. itu atau di fashion itu mempunyai cerita tersendiri gitu. Itu Sehingga kayak nggak terpatahkan. Ya. kayak ini gak sih, Jok, kalau menurutku ya, kalau secara sosiologi ya, bervespa itu menimbulkan suatu fenomena sosial, yaitu kohesi sosial. Ya. Jadi orang-orang Sosialnya. berasal dari latar belakang yang sama, ya pekerja itu ya, para working class. Yang kedua, di tempat yang sama. Yang ketiga, berada di dengan tujuan yang sama. Tujuannya sama. Gitu gak sih? Ya, Iya. itu kayak udah jadi fenomena sosial gitu kalau Fenomena secara sosiologi. sosial. Itu ya memang masuk di fenomena sosial ya, karena apa ya, kultur kayak di Musmede ya, itu kan kulturnya luar negeri tapi masuk ke Indonesia dan di situ memang berkembang juga, di berbagai daerah pun berkembang. Jadi Musmede itu kan ya nggak dikembangin di satu daerah, kayak kita bilang Jakarta gede. lah. Jakarta gede Jakarta banget. gede banget boy. Kalau Mayday Jakarta gede banget. Ya Jogja. Jakarta, Jogja Jogja itu tempatnya Bandung. Jambore. Ya. Nah, di Jogja. Bandung itu biasanya orang-orang lama. Ya, Ya, kota-kota ini. kota-kota. Sama Malang. Ya. Malang, Bandung itu Oh, itu orang-orang lama masih tuh. bener-bener masih kayak Mungkin masih bener-bener melekat ini- semuanya gitu. kalau pendapatku pribadi ya, ini pendapatku pribadi, Bandung itu adalah sumber di mana kayak skena itu muncul gitu. Iya nggak Iya. sih? Skena Kayak itu band muncul. ya band-band itu gitu. Karena apa ya? Terus kayak cara berpakaian. Lahirnya kayak fashion, terus Fashion musiknya itu kayak terlahir dari Bandung sih. Karena setiap apapun itu Iya, pasti Bandung itu kota fashion. Bandung itu benar-benar paling utama gitu, masalah apa aja gitu. Terutama ketika berbicara kayak Vespa nih. Vespa pasti identik dengan fashionnya yang bergaya kayak gini. Sebenarnya nggak harus gitu. Cuman ketika kamu ingin menyatukan gaya apapun, itu Vespa bisa masuk gitu. Iya. Nah. Kamu mau kayak apa aja masuk lah gitu. Bahkan Kayak nggak harus ya? dipaksain pun. Iya, kayak udah lah. masih Iya, bisa masuk masuk aja. gitu. Bahkan aku itu kayak sampai punya hipotesis bahwa nggak adanya kultur skinhead atau enggak rude boys dalam bervespa itu. Iya. Cara berpakaian yang jangan yang seperti itu ya, pakai sepatu boots, sepatu Adidas, atau pakai terus jaket pakai parka, pakai jaket apa gitu. Nah, meja kotak-kotak ada atau gitu. enggak adanya kultur itu. Nah, di Bandung itu
bakal ada gitu. Ya, tetap Kalau bakal iya, ada tetap sih, bakal karena, ada gitu. Apa ya? Itu. Perkembangannya itu Di Bandung situ itu ya kota cukup fashion. pesat sih. Iya, kota Dan fashion. memang dia kayak bener-bener kayak Anak-anak orang muda, anak-anak bilang mudanya itu riset mereka itu bener-bener matang terus. Iya, benar. Terus kalau kita membicarakan kultur ini ya, kultur musik sama Vespa. Dulu itu gini, Jok. Tidak terbantahkan bahwa gini. Itu kan meskipun kelas pekerja ya. Tapi di orang-orang adanya bisanya dengan adanya kultur itu. Kultur itu dibawa oleh orang-orang kaya, bukan oleh orang-orang kelas bawah. Kelas bawah. Karena orang-orang kaya itu memiliki akses untuk pergi ke Inggris. Yo. Untuk membeli kaset, Membeli kaset. membeli merchandise seperti kaos Ya, atau apalah gitu, merchandise-nya. topi, jaket tuh. Nah, itu sih kalau menurutku gitu. Ya karena ya sebenarnya Iya, emang itu Terbantah- utamanya ya. iya, emang nggak Karena dibantahkan ya? Nggak bisa dibantahkan karena semuanya itu berawal dari orang-orang yang pergi ke luar negeri. Iya, yang pergi ke luar negeri. Karena Orang-orang mereka kaya yang membawa kultur. membawa kultur. Membawa kultur untuk ditaruh ke sini Taruh gitu, ke sini, untuk diterapkan ke sini. Namun tidak sepenuhnya ditelaah secara mentah-mentah. Mentah. Ada di sini juga adanya proses akulturasi budaya gitu di sini Iya. gitu. Adanya proses akulturasi budaya di Indonesia yang terjadi di Indonesia gitu. Enggak Sepenuhnya nggak mentah-mentah lah, mentah-mentah menelaah itu. ini. Nah, sebenarnya itu kan masih berkaitan ya. Semuanya itu berkaitan antara Vespa itu masih benar-benar berkaitan skala panjang. Jadi untuk kalian nih para pendengar pasti bakal penasaran apa sih yang bakal Obrolan kita lanjutin. selanjutnya. Ya. Nah, yang jelas bakal ngelanjutin masih tentang Vespa, tapi bakal kita ulik lebih dalam lagi. Lebih jauh. Lebih jauh lah. Pokoknya Vespa itu bakal kayak apa dan memiliki kultur yang kayak apa. Jadi tetap saksikan dan dengarkan podcast dari Auto Garage ke episode selanjutnya. Terima kasih. Oke.